Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 materi terkait statistika pendidikan, diantaranya yaitu ada ukuran penyebaran data, tabel distribusi frekuensi, analisis korelasi, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai pada materi pertama, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu diantaranya ada rata-rata, median, modus, variansi, dan juga standar deviasi. Di sini saya akan menjelaskan kelima ukuran penyebaran data tersebut. Di sini saya sudah menampilkan deskripsi dari pengertian ukuran penyebaran data dan juga rata-rata. Untuk slide selanjutnya, saya menampilkan pengertian median, modus, dan juga variansi serta standar deviasinya. Nah, untuk contoh soalnya, di sini saya sudah menampilkan ada 10 data, dapat dilihat di sini ada data, yaitu dari 89, 54, 98, dan seterusnya. Di sini saya akan menghitung rata-rata, median, modus, variansi, dan juga standar deviasinya. Langkah pertama kita akan menghitung rata-ratanya. Di sini dapat kita lihat rumusnya yaitu X1 tambah X2 ditambah X3 dan seterusnya per N. N itu adalah jumlah data. Jadi setelah mengetahui rumus dari rata-rata, kita tinggal memasukkan data-data atau angka ke dalam rumus. Jadi, sudah kita ketahui datanya itu 89, 54, 98, dan seterusnya. Kita tambahkan, lalu kita bagi dengan N, yaitu N-nya adalah 10. Kemudian, dapatkan hasil 82,1. Selanjutnya, kita menghitung median. Median seperti yang kita ketahui dari penjelasan deskripsi saya sebelumnya, yaitu nilai tengah atau nilai sentral dari data kita. Namun sebelum itu, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Rumusnya itu 1/2 kali Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Nah, setelah mengetahui rumusnya, kita sisa memasukkan angka atau data ke dalam rumus. Setelah itu kita mendapatkan jumlahnya itu X5 ditambah X6, di mana dari hasil data di atas ini, X5 kita hitung dari 54, 76, 78, 80, dan 82. Kita mendapatkan X5-nya itu 82. Nah, kemudian kita dapat X6. X6 87. Kita tambahkan 82 ditambah 87. Nah, kemudian kita mendapatkan hasil 84,5. Nah, untuk modusnya sendiri, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita lihat di sini, mana angka atau data yang paling sering muncul. Di sini adalah modusnya adalah 87. Dapat kita lihat bahwa di data sini, kita lihat angka yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak muncul itu adalah 87. Kemudian selanjutnya kita menghitung variansinya. Nah, sebelum menghitung variansinya, kita membuat terlebih dahulu tabel bantu. Di sini di dalam tabel bantu, pertama kita menghitung XI, di mana XI itu adalah datanya atau angkanya sendiri. Kemudian ada X bar, yaitu X rata-rata. Kita rata-ratakan, kita menemukan rata-ratanya tadi, yaitu 82,1. Kemudian kita hitung XI kurang X rata-rata. Jadi kita kurang dari 89, kita kurang angka 89, dikurang 82,1, sehingga menghasilkan jumlah data 6,9. Dan begitupun seterusnya hingga min 2,1. Kemudian selanjutnya kita hitung XI kurang X rata-rata, kita pangkatkan 2.
Jadi setelah mendapatkan 6,9, kita pangkatkan 2. Jadi 6,9 dikalikan 6,9 mendapatkan hasil 47,61. Begitupun seterusnya hingga 4,41. Kemudian setelah itu kita hitung jumlahnya XI kurang X rata-rata pangkat 2. Sehingga kita mendapatkan hasil 1258,9. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari jumlah XI kurang X rata-rata pangkat 2, selanjutnya kita hitung variansinya, di mana rumusnya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma NI sama dengan dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 per N kurang 1. Nah, setelah mendapatkan dan mengetahui rumusnya, kita masukkan angka atau datanya ke dalam rumus. Jadi dapat seperti dan kemudian kita mendapatkan hasil 139,8778. Kemudian kita hitung standar deviasinya dengan rumus S sama dengan akar sigma XI kurang X rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Sama seperti sebelumnya, sama seperti variansinya, hanya saja di sini kita menggunakan akar. Nah, setelah mendapatkan nilai 139,87778, kita akarkan, maka mendapatkan hasil 11.826,99. Mungkin itu saja terkait tentang ukuran penyebaran data. Selanjutnya, saya lanjut ke tabel distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi, di mana merupakan rangkaian data angka yang menurut kuantitasnya dan kualitasnya atau kategorinya. Nah, kemudian data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, contoh sederhana data kuantitatif itu yang mencakup tentang hasil belajar, prestasi belajar, jumlah siswa, dan juga lainnya. Sedangkan contoh data kualitatif itu seperti jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa jenis tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama ada tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, kemudian ada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi secara manual. Dan di sini terdapat 4 langkah. Yang pertama, mengurutkan data dari angka yang terkecil hingga angka terbesarnya. Kemudian yang kedua, kita mencari banyak kelas. Dan yang ketiga yaitu mencari interval atau panjang kelas. Lalu kemudian yang keempat, menghitung frekuensinya. Sesuai dari langkah-langkah dari slide sebelumnya, di sini saya sudah mempunyai data dan saya sudah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari 20 hingga yang dari 20 ke 78. Nah, yang pertama kita setelah mengurutkan data dari yang terkecil, kemudian kita menghitung banyak kelasnya menggunakan rumus 1 tambah 3,3 log N, di mana N itu sama dengan banyaknya data. Oke, setelah kita mengetahui rumusnya, kita masukkan angka atau datanya. Di sini log N, N-nya itu sebanyak 30, maka kita masukkan 1 tambah 3,3 log 30. Nah, kemudian kita hitung, kita mencari berapa log 30 itu. Nah, kemudian ternyata log 30 itu 1477. Nah, kita jumlahkan dengan 1 tambah 3,3. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil 5,874. Kita mendapatkan hasil 5,874. Kemudian setelah itu kita bulatkan, karena angka belakang komanya lebih tinggi dari 5, kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya atau K-nya sama dengan 6. Kemudian selanjutnya kita menghitung panjang kelas atau intervalnya.
dengan rumus jangkauan per banyak kelas, di mana jangkauan itu nilai terbesar dikurang nilai terkecil, nilai maksimal dikurang nilai minimal. Kemudian setelah mengetahui rumusnya, kita masukkan angka atau datanya, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu panjang kelasnya 8. Nah, setelah mengetahui panjang kelasnya, kita hitung frekuensinya. Di sini dapat kita lihat nilainya dari 20 sampai 29, frekuensinya 4. Dapat kita lihat di sini jika kita hitung 1, 2, 3, 4. Dari angka data 20 sampai 29 terdapat 4 data. Maka dari itu frekuensinya ada 4. Begitupun seterusnya. Nah, selain membuat tabel distribusi frekuensi dengan manual, juga ada cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel. Dan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan Microsoft Excel, berikut saya akan tampilkan di sini. Nah, di sini saya sudah menjumlahkan data, di mana untuk membuat data itu kita sisa memasukkan rumus run between. Kemudian kita masukkan nilai terkecil yang kita inginkan, misalkan 15, kemudian kita masukkan nilai tertinggi atau batas atas yang kita inginkan, misal 30. Kemudian kita balas kurung, setelah itu kita enter. Selanjutnya saya akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu analisis korelasi. Dapat diketahui analisis korelasi itu adalah metode untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan antara linear dan variabel. Di sini ada tabel koefisien korelasi, mana yang memiliki interval nilai dan juga kekuatan hubungan. Jika hubungannya sangat rendah atau lemah, maka interval nilainya 0,00 sampai 0,199 dan seterusnya. Kemudian analisis korelasi sederhana. Di sini untuk menguji antara hubungan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian ada cara atau langkah-langkah menentukan analisis korelasi sederhana. Yaitu yang pertama, Pearson product moment. Untuk menguji antara hubungan dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Nah, ada cara menentukan analisis korelasi sederhana. Keterangannya R itu koefisien korelasi, N itu jumlah data, sigma X itu jumlah skor variabel X, dan sigma Y itu jumlah skor variabel Y. Di sini ada contoh soal, di mana seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur atau kita masukkan dalam variabel X dengan kestabilan emosi atau Y. Jadi di sini bagaimana lamanya tidur itu mempengaruhi kestabilan emosi. Bagaimana variabel bebas X mempengaruhi variabel terikat Y. Di sini ada datanya, di mana X itu 150, 130, 200, 100, dan 120. Begitupun Y-nya ada 90, 85, 95, 70, dan juga 70. Kemudian langkah-langkah yang pertama itu kita menentukan hipotesisnya, di mana HO itu kita hipotesis tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. HA-nya itu terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Nah, langkah kedua itu kita menentukan data yang dibutuhkan atau kita membuat tabel bantu terlebih dahulu. Di sini kita menghitung XY atau nilai X dikali nilai Y, 150 dikali 90. Kemudian X pangkat 2, yaitu 150 dikali 150. Kemudian Y pangkat 2 sama seperti X, yaitu 90 dikali 90. Kemudian kita menghitung jumlah atau sigmanya, yaitu sigma X kita jumlahkan
semua datanya. Kemudian sigma Y kita juga jumlahkan semua jumlah datanya. Begitupun hingga sigma Y pangkat 2. Kemudian berikutnya, langkah ketiga yaitu menghitung korelasinya. N-nya itu ada 5 jumlah datanya. Kemudian sigma X tadi kita temukan 700, sigma Y kita temukan 410. Sigma XY kita temukan 134,550. Sigma X pangkat 2 sama dengan 103,800. Sigma Y pangkat 2 sama dengan 34,150. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, itu kita masukkan nilai atau datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masukkan datanya. Dan kemudian kita mendapatkan hasil RYX-nya atau korelasinya itu sama dengan 0,440. Nah, kemudian kita menentukan kriteria, di mana jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, maka HO kita itu diterima. Sebaliknya, jika R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka HO-nya itu ditolak. Nah, kemudian kita menentukan R tabelnya. Taraf signifikan A-nya itu sama dengan 5%. Nah, 5% itu sama dengan 0,05, di mana N kurang 2 atau 5 kurang 2 sama dengan 3. R tabelnya itu dari 3 kita lihat bahwa di tabel R tabel sini 5% itu pada N-nya 3 sama dengan 0,997. Maka R tabelnya itu sama dengan 0,997. Kemudian kita bandingkan R hitung dan R tabelnya. R hitungnya itu kita temukan 0,440. Nah, 0,440 ini lebih kecil dari R tabel, di mana R tabelnya itu 0,997. Maka HO-nya itu diterima. Nah, HO-nya diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Nah, mungkin itu saja terkait analisis korelasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana, di mana regresi sederhana itu memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Di mana pada analisis regresi ini mempengaruhi disebut variabel bebas, sedangkan yang dipengaruhi itu disebut variabel terkait. Sama seperti analisis korelasi sebelumnya, dan saya katakan bahwa variabel X itu adalah variabel bebas, dan variabel Y itu kita anggap sebagai variabel terikat. Kemudian, selanjutnya dapat kita lihat di sini terdapat data, 8 data lebih tepatnya, yaitu ada hasil belajar dan juga jam belajar. Kemudian kita akan memasukkan ke dalam rumus persamaan regresi. Namun sebelum itu kita membutuhkan tabel bantu yang menghitung X, Y, X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kemudian kita hitung jumlah dari data tiap perhitungan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus persamaan regresi. Yang pertama kita mencari nilai B. Di sini rumusnya, kemudian kita masukkan datanya atau nilainya. Maka dari itu kita mendapatkan hasil 1,497. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai A-nya. Di sini kita mendapatkan nilai A-nya 40,082.
maka kita masukkan ke dalam persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan nilai A ditambah B X tambah E. 40,082 ditambah 1,497 X ditambah E. Nah, di sini ada summary output-nya yang dapat kita menggunakan Excel. Dan kita akan memasukkan rumus persamaan regresi sebelumnya ke dalam nilai prediksi, di mana jika kita mengetahui nilai X-nya. Nilai X-nya itu adalah dari variabel bebasnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan regresinya, maka akan mendapatkan hasil 70,022 untuk nilai 20, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita membuat tabel bantu kembali, di mana kita menghitung X, Y-nya, X pangkat 2, Y pangkat 2, Y prediksi yang kita dapatkan dari slide sebelumnya, Y kurang Y prediksi dipangkatkan 2, kemudian Y dikurang Y rata-rata kita pangkatkan 2. Kemudian kita mencari jumlahnya dan juga rata-rata untuk nilai Y dan nilai X. Kemudian selanjutnya kita menghitung koefisien determinasi, di mana mendapatkan hasil 0,743. Kemudian kita hitung koefisien determinasi acustiknya. Kita mendapatkan hasil 0,70 setelah kita memasukkan nilai atau data ke dalam rumus. Kemudian selanjutnya kita menghitung kesalahan baku estimasi, di mana untuk mengukur tingkat kesalahan dari model regresi yang dibentuk, maka mendapatkan hasil 6,1576. Kemudian kita menghitung standar koefisien regresi, yang mana digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresinya. Kita mendapatkan hasil 0,359. Setelah itu, kita melakukan uji T, digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung atau variabel terikat, di mana HO itu diterima jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, dan HA-nya itu diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Maka sebelum itu kita menentukan A atau derajat bebasnya. Karena T hitungnya itu 4,167, di mana nilai tersebut lebih besar nih dari T tabel yaitu 1,943. Maka HO itu ditolak. Nah, artinya terdapat pengaruh dari jam belajar itu terhadap hasil belajar pada tingkat signifikannya sebesar 95%. Mungkin itu saja tentang analisis regresi sederhana. Selanjutnya saya akan membahas analisis regresi berganda. Dapat kita ketahui bahwa regresi berganda itu adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, sebelumnya regresi sederhana itu hanya melibatkan satu variabel bebas. Nah, di sini untuk regresi bergandanya melibatkan dua variabel bebas atau dua variabel prediksinya. Kemudian di sini saya sudah mencantumkan contoh. Kemudian di sini sebelumnya kita harus membuat tabel bantu, di mana di sini menghitung terdapat 2X, yaitu X1 atau X dan X2 motivasi belajar dan minat belajar. Sebelum kita membuat tabel bantu dengan perhitungan X1Y, yaitu X1 dikali Y, 31 dikali 18. Kemudian X2Y, yaitu X2 dikali Y, 38 dikali 18. Kemudian X1, X2, yaitu X1 dikali X2.
31 dikali 38. Kemudian X1 pangkat 2, yaitu X1 kita pangkat 2 kan sama dengan data X31 dikali dengan 31. Begitupun dengan X2 pangkat 2 dan Y pangkat 2. Kemudian kita cari jumlah datanya, paling bawah. Ini jumlah datanya, paling bawah bisa kita lihat. Nah, setelah membuat tabel bantu, kita masukkan ke dalam rumus. Pertama, kita mencari B1-nya. Di sini ada rumus, kemudian kita masukkan data atau nilainya, dan kita mendapatkan nilai atau hasil 0,11. Kemudian setelah itu kita mencari B2-nya. Di mana B2-nya itu, kita mendapatkan hasil 0,35. Nah, kemudian dari hasil B1 dan B2 ini, kita mendapatkan persamaan regresi linear bergandanya, di mana A-nya itu adalah nilai atau hasil 0,01. Maka dari itu, hasil akhir persamaan dan dari soal ini dapat dilihat dari fungsi Y terhadap X1 dan X2, di mana Y itu sama dengan 0,11 X1 ditambah 0,35 X2 ditambah 0,01. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait 5 materi statistika pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Atas perhatian dan kesabarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.